بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضعيف إبراهيم صدق الله العظيم. Ayat ya. Ini untuk pemahamannya dari ayat 26 dulu tuh. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'in masnun, kata Allah. Jadi kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia, ya, Allah telah menciptakan manusia yang Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi dari tanah liat kering namanya al-shalsalin min hama'in masnun. Min hama'in itu dari lumpur yang hitam yang dibentuk. Makanya manusia itu kalau kita nih di kampung suka nyari tanah liat ya kan, dari tanah liat kita bikin ada keramik, kita bikin macam-macam tuh ya dari tanah liat itu. Karena memang tanah liat itu tanah yang ada dibentuk. Namanya shalsalin. Ya, maka manusia itu yakni Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu dibentuk atau dibuat atau diciptakan Allah dari tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering dibentuk dulu tuh sampai tanah liat menjadi kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kalau kita nyari tanah liat itu kan bukan di permukaan, tapi di lapisan berikutnya kan. Dan tidak semua ada tanah liat ya. Daerah-daerah yang agak basah selalu ada. Di pinggiran-pinggiran, misalnya pinggiran-pinggiran yang agak-agak curam lah. Iya, tanahnya agak putih-putihan, agak lebih cenderung ya. Pokoknya kalau bahkan batu bata itu bisa dibuat dari dari iya. Biasanya batu bata itu kalau dibuat dari tanah liat yang kering lebih kokoh. Ya kan, bahan batu bata kan nggak asal tanah. Ada tanah yang memang kecenderungan ada tanah liat, sehingga ketika dibentuknya lebih mudah, lebih padat. Nah, manusia diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya simpelnya manusia dari tanah lah. Kemudian
Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin dia diciptakan atau dia Allah ciptakan sebelum manusia, sebelum Adam, dari naris samum. Yang disebut dengan naris samum itu adalah dari api yang sangat panas. Jadi yang disebut api yang panas itu bukan api yang di permukaan yang warna merah, tapi api yang panas itu api yang biru, itu yang inti api. Ya, padahal kalau lihat kompor yang cepat matang, kompor yang warnanya merah apa yang warnanya biru? Biru kan. Yang lebih tekanannya yang cepat panas kan biru. Nah, itulah yang disebut dengan hamani masnun, dari inti api atau api yang sangat panas. Kalau kita ngebakar kan warna merah yang sebenarnya masih bisa dimainin. Ya kan, warna api merah nih, api merah kita gini juga nggak masalah tuh. Orang yang ngelas itu kan. Nah, intinya ngelas. Yang ngelas itu kan cepat bolong. Kalau ngebolongin pipa aja pakai lasan itu kan bolong kan. Nah, itulah yang disebut hamani masnun. Kemudian wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Nah, ini jadi seperti balik ke belakang. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, apa perkataan Allah? Inni khaliqun basyara, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang basyara, seorang manusia ya, yang Allah ciptakan min salsalin min hamain masnun, yakni dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, Allah tuh ngabarin beritanya kepada malaikat sebelum terjadi pembentukan itu. Malaikat, aku akan menciptakan seorang makhluk yang namanya basyara, yakni manusia. Basyara itu badan keras, badan kasar manusia, yang berasal dari tanah liat yang kering nanti, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan pembentukan daripada manusia itu. Jadi kalau orang membentuk misalnya binatang-binatangan dari tanah liat, maka setelah bentuknya ada sempurna, sudah ada bentuknya, sudah kering gitu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan kepada basyara itu, kepada manusia yang dibentuk dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk itu, ditiupkan ruhnya. Faqa'u lahu sajidin, kata Allah, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi kata Allah, kalau sudah jadi nih makhluk nih yang namanya manusia yang nanti akan sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, maka bersujudlah kalian ya kepada makhluk ini. Allah perintahkan begitu. Jadi kata Allah sujud setelah ditiupkan ruh. Jadi simpelnya ketika Nabi Adam sudah ditiupkan ruhnya ke dalam jasanya, maka perintah daripada Allah kepada para malaikat agar bersujud kepada Adam tersebut. Kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali nanti illa iblis, kecuali iblis. Jadi malaikat nggak ada yang nolak, semua patuh sujud kepada Adam yang sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian yang membangkang adalah iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin, di mana iblis itu dia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud. Jadi dia aba-aba itu berpaling, menolak. Jadi mangkir kalau orang bilang. Kalau padahal diangkir, diundang, padahal rumah saya ya, aba, padahal menolak. Malah dia mangkir, nggak datang. Namanya aba. Nanti ya merasa dia berbelok ya, berpaling, tidak mau patuh terhadap perintah Allah. Qala, baru masuk kepada ayat yang dibaca tadi ya, pada ayat yang ke berapa? 32. Qala, maka berkatalah Allah, ya iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama para malaikat? Iblis ini adalah dia jin,
Jadi jin yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kedudukan setara dengan malaikat. Karena iblis itu dulu sebelum jadi iblis ada makhluk Allah, adalah jin yang memiliki tingkat ibadah yang sangat tinggi. Jadi kalau kita mah disebut waliullah. Jadi iblis itu sekaliber dengan waliullah, sekaliber dengan nabiullah, sekaliber dengan makhluk manusia yang terbaik kalau manusia. Ini jin yang terbaik. Jadi jin yang terbaik yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, bahkan di surga, bahkan diberikan kedudukan yang mulia karena dia berhasil melaksanakan misi-misi yang dibebankan Allah, yang tidak mau dipikul oleh malaikat, yang tidak mampu dipikul oleh makhluk yang lain kecuali dia. Ya, nanti ada kisah-kisah sebelumnya. Intinya iblis itu diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah, setara dengan para malaikat. Sehingga dia merasa posisinya adalah hebat. Nah, ketika Adam diciptakan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepada jasadnya ruhnya, maka diperintahkan malaikat sujud, termasuk iblis diperintahkan. Jadi bukan hanya malaikat yang masuk di situ. Al malaikatu wa termasuk adalah iblis laknatullah alaihi. Jadi bukan hanya para malaikat yang diperintah. Tertanya, kan yang diperintahkan malaikat, yang diperintahkan sujud kan malaikat. Kan iblis nggak diperintahkan sujud? Tidak, di dalam ayat ini. Karena iblis saat itu dianggap sebagai kedudukannya sama dengan malaikat. Itu ya. Jadi makhluk-makhluk yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya malaikat. Ada yang diciptakan dari nur. Nah, malaikat yang diciptakan dari nur inilah yang tidak memiliki hawa nafsu, yang tidak memiliki sifat pembangkangan. Tetapi malaikat yang diciptakan oleh dari jin, ya, yang diciptakan dari api atau saripati api atau api yang sangat panas, inilah yang disebut dengan jin. Ya, jin inilah yang kemudian dia kategorinya malaikat juga, gitu. Tapi dia ciptaannya beda. Nah, malaikat inilah yang kemudian iblis inilah. Iblis itu, gelar iblis itu setelah dia membangkang. Ablas itu jadi orang yang membangkang. Jadi malaikat yang membangkang iblis namanya. Nah, maka dalam ayat ini yang diperintahkan sujud malaikat. Malaikat itu seluruh makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah saat itu. Maka iblis termasuk di dalamnya dan dia termasuk malaikat. Tetapi kemudian yang membangkang akhirnya disebut iblis lah. Ya iblis, wahai yang membangkang, gitu kalimat. Hei, yang membangkang akan digelari iblis. Mengapa engkau tidak bersujud bersama-sama para malaikat yang lain bersujud? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Menjawab tuh iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi-beri. Jadi itu jawabannya tuh ketika ditanya sama Allah. Berani dia, aku tidak sekali-kali tidak akan bersujud kepada Adam. Adam ini kan makhluk yang rendah, yang diciptakan sebenarnya dari tanah liat, gitu kalimat. Ini aku nih, kata iblis begitu. Qala, maka kemudian Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluar kamu dari surga ini. Nah, berarti iblis itu sudah menjadi penghuni surga. Ya, jadi iblis itu sudah merupakan penghuni surga. Jadi kalau gitu surga ada dua, ada surga langit, ada surga dunia. Surga langit, surga berarti ada di langit. Maka saat itu adalah surga yang ada di langit. Maka kata Allah, turun kamu dari surga ini. Fa innaka rajim, karena apa? Sesungguhnya adalah kamu terkutuk. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ai makna al-iblis wa syaitan-syaitan. Jadi kita berlindung dari iblis dan para pengikut-pengikut yang bermaksud dengan syaitan. Kemudian fa wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Maka kata Allah, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi kutukan Allah itu malaikat si iblis itu dilaknat sama Allah sampai hari kiamat. Namanya orang udah dilaknat gimana sih? Laknat itu apa sih maksudnya? Dihinakan, dikucilkan, direndahkan, gitu kalimat. Jadi si iblis ini dihinakan. Yang tadinya dimuliakan menjadi hina. Yang tadinya dimiliki surga masuk ke neraka. Gitu. Yang tadinya di atas menjadi di bawah itu namanya laknat.
dilaknat, dikutuk, direndahkan, dihinakan gitu kalimatnya. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Kemudian qala rabbi fa'anzirni ila yaumil ba'ts. Maka iblis berkata, ya Tuhan, berikanlah kepadaku tenggang waktu sampai hari berbangkit. Jadi iblis itu minta waktu sampai hari berbangkit. Untuk apa? Nanti disebutkan. Jadi dia kata iblis, ya Allah, ya Tuhan, berikan saya kesempatan sampai nanti berbangkit. Jadi sampai hari berbangkit, bukan hari kiamat. Jadi iblis itu minta waktu untuk menggoda manusia sampai hari berbangkit. Hati-hati tuh. Jadi iblis itu selalu menggoda terus. Dia akan hidup sampai hari berbangkit. Gitu. Jadi minta kesempatan sampai hari berbangkit. Qala fa innaka minal munzirin. Kata Allah, wahai iblis, aku akan berikan tenggang waktu ila yaumil waqtil ma'lum, yakni kata Allah Subhanahu wa taala sampai hari yang telah ditentukan, yakni hari kiamat. Jadi al-waqtil ma'lum adalah hari kiamat. Iblis mintanya sampai hari berbangkit, tapi Allah memberi kesempatan sampai hari kiamat. Hari kiamat selesai iblis menggoda manusia. Selesai kerajaan. Jadi kiamat itu seluruh makhluk manusia, seluruh makhluk mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka selesai iblis menggoda makhluk yang namanya manusia. Nah kemudian qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkatalah iblis, ya Tuhan, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, itu kalimat iblis. Karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di dunia. Oh, gitu kalimat iblis. Ya Tuhan, ya Allah, karena engkau telah menyatakan aku ini adalah sesat, gitu kata iblis tuh, maka aku pasti akan jadikan terasa indah bagi manusia, bagi Adam dan anak keturunannya di bumi ini. Maka kita nggak aneh melihat orang kejahatan itu berbau dengan keindahan. Jadi di dalam keindahan itu biasanya ada kejahatan, dan orang yang pengikut iblis akan merasa indah dengan perbuatan kejahatannya. Dia ada tuh, kayaknya enak kalau maling, enak kalau korupsi, enak kalau judi, enak kalau zina, enak kalau mabuk. Kayaknya indah gitu, puas gitu, ya kan? Wah kalau saya mabuk, judi, wah kalau saya korupsi. Jadi iblis jadikan terasa indah bagi manusia dengan perbuatan kejahatannya di bumi ini. Gitu. Kadang-kadang orang yang sudah menjadi anak buah iblis atau orang yang sudah digoda oleh iblis, maka dia berbuat jahat nggak pandang dulu, nggak lihat kiri kanan, depan belakang, nggak peduli dengan siapapun, ya kan? Coba lihat kalau orang sudah berbuat jahat, para koruptor, orang-orang yang mabok, orang-orang yang judi, orang-orang yang sebagainya berbuat jahat, merasa terasa indahnya perbuatan kejahatan. Begitu. Kemudian wala ubiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan seluruh manusia. Nih, iblis punya misi. Jadi misi iblis itu apa? Misi iblis itu akan menjadikan bumi ini indah, akan dijadikan bumi ini menjadi tujuan utama bagi manusia, sehingga manusia mengejar-ngejarnya, ya kan? Karena dijadikan indah. Kan di dalam ayat-ayat yang lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu keinginan untuk memenuhi atau keinginan di dalam hatinya untuk memenuhi syahwatnya. Kecintaan syahwat itu apa? Cinta kepada manusia, cinta kepada wanita itu cinta kepada anak-anak. Dan disebut wal qanatiril muqantarah,
cinta kepada harta benda yang berlimpah dari emas perak, ya kan? Wal khalil musawwamati, dengan cinta kepada kendaraan-kendaraan kuda-kuda yang gagah, ya. Kemudian cinta kepada perkebunan, kepada tanaman-tanaman. Itu kan sahabat manusia kan begitu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, kamu pengennya apa sih? Orang yang sukses itu punya istri cantik. Kalau perlu 4 istri, ya kan? Cantik-cantik semua. Punya anak yang lucu-lucu, ya kan? Keinginan kita kan punya anak yang lucu-lucu. Kemudian punya harta yang berlimpah di mana-mana, ya kan? Keinginan sahabat. Kemudian setelah itu punya mobil yang mewah-mewah, yang keren-keren. Maka kalau orang kaya koleksinya apa? Orang yang kaya itu perempuan, ya kan? Orang kaya pasti kan koleksi perempuan tuh, ya kan? Kalau udah kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, kayak raja-raja sultan-sultan kan koleksinya apa? Perempuan kan? Para raja, para sultan zaman dulu kan seti dan gundiknya banyak kan? Selir-selirnya itu banyak kan? Nah itu yang disebut dengan syahwat. Apalagi yang dicintai anaknya yang banyak, ya kan? Keturunan-keturunannya banyak, yang membuat keinginan-keinginan. Wah, kalau punya keturunan banyak ya. Kemudian apalagi? Yaitu harta, ya kan? Orang yang ngejar harta itu kan gak ada puasnya. Maka kemudian apa yang dilihat dari seberapa luas tanahnya, ya kan? Seberapa luas kebun dan ladangnya, seberapa luas sawahnya. Kalau di kampung, kalau orang kaya apa ukurannya? Sawahnya luas, ya kan? Ya kan juragan itu kan yang kebunnya luas, sawahnya luas, mewah, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Itu kan kalau di kampung kita, termasuk Jakarta di sini kan begitu. Orang kaya lihat rumahnya bagus, lihat mobilnya apa, ya kan? Terus apalagi lihat bagaimana hartanya di mana-mana, lihat bagaimana aset-asetnya di mana-mana. Itulah namanya syahwat. Nah, iblis masuk ke situ, sehingga iblis sengaja menggoda manusia ini mencintai berlebihan terhadap dunia, sehingga dia lupa akhirat, sehingga dia terasa indah kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan dunia gitu. Kemudian apa? Maka kata iblis, dia akan menyesatkan seluruh manusia. Nah, ini tugas utama iblis, misi iblis. Jangan sampai kita termasuk orang yang mampu disesatkan oleh iblis. Kemudian kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlasin itu orang yang terpilih. Orang yang terpilih itu apa? Nanti ada. Orang yang terpilih itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, qala hada siratun alayya mustaqim. Kata Allah, ini adalah jalan yang lurus menuju kepada. Jadi mukhlasin itu hamba yang terpilih itu, nanti kata-katanya ikhlasin itu bisa dikategorikan mukhlisin. Jadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, orang yang ikhlas menjadi hamba Allah. Maka mukhlasin itu orang yang terpilih, mukhlisin. Orang yang terpilih adalah orang yang ikhlas. Dia ikhlas mengabdi kepada Allah. Jadi makanya dalam hidup ini harus ditanamkan keikhlasan. Ikhlas. Karena kuncinya ikhlas. Kalau kita ikhlas maka mukhlisin. Jadi orang yang terpilih kan susah ikhlas. Ya kan? Sekarang padahal mau sedekah. Kalau sedekah padahal 100 juta tapi nggak ikhlas, jadi nggak? Jadi nggak? Jadi pahala nggak? Berpahala nggak? Nggak jadi kalau nggak ikhlas. Padahal jadi suami bekerja tapi nggak ikhlas untuk ngasih kepada anak istri, jadi pahala nggak? Enggak. Kalau orang ikhlas, maka dia insya Allah akan terpelihara dari setan. Yang membuat pekerjaan kita tidak berpahala karena nggak ikhlas. Nah, ketika nggak ikhlas, setan ini yang masuk. Maka kalau orang nggak ikhlas, nanti ujung-ujungnya akan melakukan kejahatan. Contoh gini, orang diangkat menjadi pemimpin, kita pilih dia, ya kan? Tapi dia menjalankan amanahnya nggak ikhlas. Maka yang terjadi apa? Kita yang dirugikan, kita akan diperas seperti sekarang aja. Pemerintah kita kan luar biasa. Sekarang pekerjaan dikenakan pajak, 3% dipotong dari honoran gaji. Ini nanti padahal kalau didaftarkan dipotong 2,5% gaji oleh negara.
Itu kan. Kemudian kalau nggak ikhlas apa? Ya korupsi. Begitu. Tapi kalau orang kerjanya ikhlas kan enak, kelihatan. Benar nggak? Maka ibadah itu kuncinya dari ikhlas. Ibadah menjadi banyak pahala harus ikhlas. Sholat kalau nggak ikhlas jadi pahala enggak. Kelihatan kalau orang sholat nggak ikhlas, ibadah karena Allah, sholatnya itu bisa. Ada imam panjang dikit resah. Ada imam bacaannya agak-agak panjang karena membaca ayat-ayat yang nggak pernah dia dengar, langsung protes, kepanasan, kayak orang perlu diruqyah. Ya kan begitu kan? Sekarang ini kalau orang dia kepanasan mendengar ayat Al-Quran, kira-kira dia kerasukan setan nggak? Ya iya, orang kalau mendengarkan ayat Al-Quran kan harusnya senang. Ya kan, ala dzikrillah tatma'innul qulub, hatinya tenang ketika disebutkan nama-nama Allah. Tapi kalau orang dibacakan Al-Quran, mendengar ayat Al-Quran, dia kepanasan, berarti dia setan. Gitu. Ya kan, ada kan yang gitu tuh, orang sholat tapi ngumel, orang sholat tapi tidak khusyuk dalam sholat. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat dia tidak ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas, insya Allah khusyuk sholatnya. Jadi ada kaitan tuh antara ikhlas dan khusyuk. Jadi kalau orang ikhlas, insya Allah sholatnya khusyuk. Tenang, mau kayak gimana juga menjalankan ibadah. Ya kan? Kalau orang nggak ikhlas, udah kacau, mana-mana. Sholatnya udah nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, inna ibadi laisa laka alaihi sultan. Sesungguhnya hambaku, maka bagimu tidak akan mampu menguasai mereka. Jadi bagi hamba-hamba yang ikhlas, yang terpilih, yang dia menjalankan ibadahnya dengan penuh keikhlasan, maka setan tidak akan mampu menggoda. Makanya ikhlaskan hati kita, setan tidak bakal bisa menggoda. Tapi kalau kita masih riya dalam beribadah, ingin dilihat, ingin dipandang oleh orang, maka ibadah kita sia-sia. Jadi disitulah setan masuk ke dalamnya. Kemudian illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka yang mengikuti, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang yang sesat itu tidak akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat nanti. Kemudian wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yakni pengikut-pengikut setan semuanya. Jadi orang-orang yang tergelincir dan digelincirkan oleh setan dan dia menjadi pengikut setan, maka dia akan masuk neraka jahanam. Kata Allah. Laha sab'atu abwab, di mana neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Ya, likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Tuh, neraka itu ada 7 pintu. Yang masing-masing pintu itu beda-beda golongan yang masuknya. Ahli judi, ahli pencuri, pintunya beda-beda. Karena ada 7 pintu. Yang masing-masing pintu itu ditetapkan untuk masing-masing golongan ahli neraka. Tuh, jadi nerakanya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu memiliki 7 pintu yang disediakan bagi orang-orang yang sudah mengikuti setan atau iblis. Jadi ada 7 pintu neraka dengan makna neraka jahanam. Artinya ada 7 pintu kejahatan yang akan iblis lakukan yang menggiring mereka ke dalam pintu neraka itu. Itu kalimatnya. Jadi kalau Allah menyebutkan di sini 7 pintu, berarti ada 7 perangkap iblis. Hati-hati. Ada 7 perangkap iblis yang akan menyebabkan manusia masuk ke dalam 7 pintu neraka jahanam. Ya, nanti ulama menjelaskan kalau ada pintu di situ, pintu riya, pintu musyrik dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini selesai tentang iblis yang membangkang, kan? Baru masuk kepada ayat yang ke-45. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi orang yang mengikuti iblis, ini gini, orang yang digelincirkan oleh iblis dan dia menjadi pengikut iblis, maka dia masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, orang-orang yang bertakwa,
Orang yang bertakwa di sini artinya orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ingat tuh, dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan hanya mengharap Allah, keridhaan Allah, maka dia di dalam surga wa uyun yang di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala mata air yang mengalir. Jadi zat itu taman-taman. Maka kalau surga itu identik dengan taman-taman. Padahal terlihat taman. Nah, kalau misalnya taman itu kan berarti kayak misalnya taman yang indah kayak taman mini, gitu kan indah tuh. Nah surga itu taman, surga itu kebun, surga itu pemandangan yang indah. Kalau pada orang pergi ke puncak misalnya, dia pemandangannya enak gak? Enak gak? Taman enak pemandangannya. Nah seperti itu yang digambarkan oleh Allah. Bukan hanya taman, tetapi ada yang namanya wa'uyun, yakni mata air yang mengalir. Ada di situ air terjun, ada itu air. Pokoknya indah lah dalam pemandangan manusia. Itulah surga kata Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Udkhuluha bisalamin amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam surga itu dengan sejahtera dan aman. Kemudian wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan Allah lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka dan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas divan-divan. Penghuni surga kapan gitu. Maka kalau kita ingin menjadi penghuni surga, maka harus memiliki jiwa apa itu? Hilangkan rasa dendam. Jangan ada rasa kebencian. Penghuni surga tidak ada rasa dendam. Ya, jadi sekarang di dunia ini hilangkan kebencian kepada sesama, dengki, iri, benci, hilangkan, karena itu akan menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Yang menghalangi kita masuk surga. Karena penghuni surga itu tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian. Dan yang berikutnya apalagi, yakni bahwa penghuni surga itu mereka bersaudara, merasa bersaudara. Maka dalam kehidupan dunia ini tanamkan persaudaraan, hilangkan kebencian, kuatkan persaudaraan, ikatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena itu adalah merupakan ciri-ciri tanda penghuni surga. Kemudian ala sururin mutaqabilin, yang dimana mereka berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kemudian la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan dari. Jadi tidak ada lelah, letih, pada orang kerja capek, enggak ada di situ. Tidak ada rasa lelah. La yamassuhum nasabu fiha. Jadi tidak ada rasa lelah di dalam surga itu dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga itu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Maka kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ini kata Allah begitu. Jadi manusia, Allah sangat tahu manusia itu tidak sempurna. Allah sangat paham bahwa manusia itu memiliki musuh, yakni iblis dengan para pengikut-pengikutnya yang siap menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Maka ketika kita tergelincir atau ketika kita akan tergelincir, bahkan sudah tergelincir kepada jalan dan keinginan daripada iblis dan pengikutnya, maka Allah memberikan pintu yang namanya pintu Ghafur. Allah Maha Ghafar, Allah Maha Pengampun. Jadi seberapapun besar kesalahan, dosa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah akan membukakan pintu ampunan selama manusia itu mau bertobat. Sekalipun dia penjahat sepenjahat-jahatnya, sekalipun dia pembunuh sepembunuh-pembunuhnya yang paling sadis, ya, ketika dia memang bertobat dengan taubat dan nasuha, maka Allah mengampuni daripada dosa dan kesalahan. Tapi tentu ada hal yang harus dilakukan. Kemudian wa anna adabi wal adabul alim, dan sesungguhnya siksa itu adalah siksa yang sangat pedih. Wa nabihum an dhaifi Ibrahim, dan sampaikanlah kepada mereka tentang tamunya Ibrahim. Itu tidak perlu dibahas, nanti akan besok dalam pertemuannya. Kesimpulannya satu, kita punya musuh namanya iblis.
hati-hati, iblis akan menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Apa dengan cara? Dia akan menjadikan dunia ini terasa indah bagi orang-orang yang bisa dijerumuskannya, sehingga dia tujuannya dunia hanya manusia seperti ini. Maka kalau orang udah mengejar-ngejar dunia lupa akhirat, ini adalah penyakit iblis. Ini adalah orang yang sudah disesatkan oleh iblis. Kemudian apalagi? Ya intinya seperti itu. Lalu yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Beramal itu ikhlas wajib kita. Jangan sampai beramal kita ingin dipandang oleh orang. Tanamkan keikhlasan dalam berbagai macam amal kita. Berbagai macam hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kuncinya adalah ikhlas. Karena ikhlas itulah yang akan menjadi pahala amal-amal kita. Cukup ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.